Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Kembali lagi bersama kami di online Bible Reading. Senang banget nih bisa balik lagi nih. Minggu lalu kita sempat absen seminggu, Ya, tapi nggak apa-apa, kita langsung balik lagi, kita kejar lagi. ya. Oh iya, nggak lupa menyapa teman-teman semua juga. Ada Benny dan ada Alvin. Halo semua. Hai San. Halo, selamat malam. Hari ini kita mau baca di Roma pasal 4 ya. Ya, 4. Roma pasal 4 Roma betul. pasal 4. Oke. Ya. Mungkin ada yang mau di highlight dulu dari yang sebelumnya atau apa namanya bridging ke Roma 4 ini Cie. Ya. Mungkin ya Bridging. sedikit sedikit background aja lah ya biar refresh lagi ya. Ya, Karena kan Roma yes. ini kita tahu audiensnya ya orang percaya, believers, ada yang Gentiles, ada yang Yahudi Hmm, gitu. Jadi tapi yang betul. Yahudi ini lebih berat ke laws, aturan-aturan ya kan, sunat dan sebagaimana semuanya itu. Nah, tapi di sini juga ada bangsa Ya, asing, Gentiles. Makanya di situ kayak ada sedikit pemahaman yang belum dimengerti nih gitu loh. Makanya Paulus mau kasih tahu ya. gitu. Apa sih sebenarnya yang kita percayai ini gitu ya. Nah, sekarang kita Hmm, masuk ke pasal yang keempat. Ya, judulnya itu Abraham yes. dibenarkan karena iman. Jadi ada Hmm, kata kunci iman oke. ya, faith gitu. Nih, ini ada Hmm, apa? eh, Pemeran utamanya nih malam ini Abraham berarti gitu ya. Abraham. Jadi nanti Ya, kita coba kupas nih. Siap. Ya udah, siapa yang mau baca dulu nih? Oke. gue baca deh Boleh. ya. Ya, Oke. boleh. Oke. Oke, ini baca sampai semua Bat, atau boleh deh semuanya aja ya. semua aja ya? Mm-mm. Langsung. Oke, Ya. oke. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Hmm. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperuntukkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Hmm. Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Ya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkan sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya mereka merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak menjadi ada. Yang tidak ada menjadi ada. Hmm. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Ya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan,
malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Nah, jelas tuh. Ya. Mau dari mana dulu nih, San? Silakan, San. Waduh, ada banyak sih ya. Ini pasal 3 ini, pasal 3, ayat 3 ini dibilang, percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Ada kata percaya dan kebenaran. Ya. Lalu juga gue mau mention di ayat 11 itu, sunat itu adalah sebagai tanda, bukan sebagai syarat ya sebenarnya. Karena kita tahu kan, istilahnya mungkin orang pada zaman itu menganggap itu sebagai sebuah syarat untuk selamat gitu kan. Ya. Padahal ya Abraham juga dibenarkannya saat sebelum disunat juga gitu kan. Ya. Jadi di sini Paulus mau menjelaskan ya nggak ngaruh sebenarnya mau disunat atau enggak, mau kapan, tapi ya ini tuh cuma tanda doang, tapi bukan sebagai syarat. Nah, syaratnya itu apa? Nggak ada syarat juga karena kita menerima kasih karunia itu gitu kan. Ya. Jadi ya dua hal yang berbeda gitu. Terus di sini terus disebutkan juga terus tentang kebenaran, iman, kebenaran, kasih karunia, janji. Jadi banyak banget sih kata-kata janji dan kebenaran dan iman, kebenaran dan iman ini sendiri gitu. Jadi ya contoh ini sih ya Abraham kita tahu sendiri kan, kita istilah di zaman sekarang yang mungkin Abraham umurnya udah ratusan tahun dulu kan. Cuman kalau orang zaman sekarang mungkin kayak orang udah umur 90 kali ya. Orang umur 50 aja udah menopause aja juga udah hopeless gitu kan mau punya anak, dan ini istilahnya kita ada kayak nenek-nenek bisa hamil lagi gitu kan. Dan itu ya hal yang mustahil bagi orang, tapi ya tidak ya itu karena imannya dia diselamatkan gitu. Iya. Ya. Tapi jangan lupa kebenarannya juga gitu. Imannya dasarnya atas kebenaran, bukan atas dasar atas kebenaran dan janji ya, janji Tuhan, kebenaran gitu. Imannya atas dasar itu, bukan atas dasar hal-hal yang lain ya. Ya, betul. Yang saya tangkap itu. Iya. Jadi tadi yang lo jelasin, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya kan? Jadi kalau kita lihat di Efesus 2 ayat 8, lompat sedikit nih ke Efesus 2 ayat 8 nih, kita udah sering dengar ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya apa? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Gitu. Yeah. Ya. Jadi kita nih we are saved by grace through faith. Ya. Through faith. Ya. By faith through grace, sorry. Ya. Gitu. By grace through faith, ya. Karena kasih karunia oleh iman. Gitu. Jadi kenapa dia ambil contoh Abraham kira-kira? Karena leluhur nenek moyang, mereka kayak mengidolakan nenek moyangnya kayaknya ya. Iya, karena Tuhan juga bilang sama Abraham ya kan, lewat kamu nih nanti bakal makanya ditulis Bapa segala bangsa kan, gitu. Iya. Bapa segala bangsa itu arti dari namanya dia, gitu. Abraham itu artinya Bapa dari segala bangsa. Nah, imagine pas lagi dia diganti namanya gitu sama Tuhan, tapi dia nggak punya anak gitu. Hah? Nama lu Bapak dari segala bangsa, lu punya berapa anak? Gak ada. Ya, nggak gampang kalau kita benar-benar mau masuk di dalam situasi itu gitu loh, ya kan? Ya. Jadi dia itu, jadi kita balik ke ini nih, ke Kejadian 15 ayat 6, San. Coba deh, San. Kita mampir dulu ke Kejadian 15 ayat 6, karena kan ngomongin Abraham ya. Ya. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Masih Abram ya? Ya, Abram. Karena Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percayalah
sorry, kayak ini gue kepotong deh. Oke. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, Itu itu. dia. Ya, jadi memang diambil dari situ. Jadi Paulus juga refer ke kejadian lama kan gitu. Ya kan? Oke. Nah, tadi Abram. Abram itu pun artinya juga bahasa Inggrisnya gue cari tadi karena udah tahu Abraham bapa dari segala bangsa. Abram itu artinya exalted father. Jadi bapa yang ditinggikan. Jadi nama dia aslinya aja udah bapak yang ditinggikan. Orangnya bisa nanya lu punya berapa anak? Nggak ada gitu. Ya, satu itu. Tetapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah tadi kalau kita baca cerita ini tuh Tuhan panggil si Abram, ya kan? Gitu. Coba lu keluar deh. Lu keluar, lu lihat di langit. Itu tuh banyak bintang di situ. Coba lu hitung, kan gitu ya. Iya. Terus Abram ya udah lihat langit, lihat apa segala macam. Terus di sini kan ditulis nih, eh karena dia bilang dia nggak punya anak kandung, dia nggak punya ahli waris gitu. Nah, jadi maksudnya gimana nih gitu, ya kan? Karena Tuhan bilang Tuhan bilang gini, janganlah takut Abram, aku perisaimu, upahmu akan sangat besar. Terus Abram bilang gini, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Maksudnya gimana? Kalau gua akan punya sesuatu yang besar, gua aja nggak punya anak gitu loh. Intinya kayak gitu. Ya kan terus Tuhan bilang oke, kita keluar coba lihat di langit. Ya kan? Tuhan bilang gini, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Gitu. Ya, maka firman-Nya kepadanya demikianlah banyaknya nanti keturunanmu gitu. Jadi Tuhan bilang lu coba hitung bintang, nanti keturunan lu bakal sebanyak bintang itu. Ya, kalau posisinya adalah Abraham nih pas lagi ngomong ini umurnya 86 tahun. Iya. Ya, kira-kira kan kalau kita juga mana mungkin sih gitu. Ya, segini. Tapi yang menarik si Abraham nggak ngomong gitu. Dia nggak ngomong gitu ke Tuhan. Nah, Tuhan, gua kan udah tua, mana mungkin gitu loh. Ya, yang ada dia jawabannya seperti ini. Di ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Nggak pakai basa-basi. Ya, nggak pakai basa-basi. Nah, ini gue mau kasih lihat teman-teman sesuatu yang menarik sekali nih. Yang dia bilang, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Nah, kata percayalah itu, ini gue share screen ya. Bisa lihat? Oke, kelihatan. Bisa lihat? Nah, kata percayalah dia, ini kan ini. And he believed. Ya kan? Kata aslinya itu, bahasa Ibraninya tuh aman. Jadi itu amin. Ya, ini kata dasarnya amin. Oke. Jadi Tuhan cuma bilang ya nanti lu bakal punya anak seperti di bintang yang di atas. Coba lu hitung ada berapa banyak ya, segitu banyak lah keturunanmu nanti. Dia cuma bilang amin. Gitu. Jadi dia imanin, dia aminin. Gitu. Tanpa perlu dia bertanya banyak. Tuhan, gua kan udah tua, gua udah 86, istri gua udah begini. Jadi simply ya itu diperhitungkan sama Tuhan karena dia percaya itu tadi. Gitu. Ya, makanya di sini sebenarnya ada satu perspektif lagi bahwa meskipun orang udah tua, imannya itu tetap harus seperti anak kecil. Kalau anak kecil kan dibilang apa, dia kalau kita sama anak kan janjiin apa dia percaya aja kan, gitu loh. Ya kan? Terus dia juga akan langsung tanya kan, gitu loh. Jadi dia yang kita dulu baca, San, seperti anak-anak kan, gitu. Seperti anak-anak, mereka tulus nggak banyak nanya, ya kan, gitu. Imannya langsung besar gitu, ya. Jadi meskipun udah tua, imannya itu harus tetap masih muda. Gitu. Yes. Itu dia. Terus apalagi, Vin? Vin dulu. Kalau gue mungkin di sini ya, yang gue tangkap dari bacaan ini di yang ke-18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Itu. Di sini gue melihat bahwa tadi Abraham ini mungkin salah satu sosok yang paling beriman gitu loh. Ya. Gitu. Di antara semuanya gitu. Makanya kenapa Abraham lah ini
Disebut gitu. Bapak Iman Dan juga dia memang. ya gitu, Bapak Iman. karena Ya, kalau dilihat iman dia itu memang luar biasa gitu. Nah, ya, tapi di sini juga yang gue lihat dan gue dapatkan dari baca ini bahwa Abraham itu kan juga punya pergumulan gitu. Dia juga bergumul gitu loh. ya, Ya kan, ketika dia berkomunikasi sama ya, Tuhan, dia juga bergumul. Jadi dia juga sebenarnya sama seperti kita yang juga bisa bergumul. Bukan berarti dia hanya yes. iman dan dia nggak bisa bergumul, dia nggak goyang, enggak. Tapi dia juga bergumul gitu. Makanya adalah conversation dengan Tuhan di mana dia bilang, Tuhan, maksudnya tubuhnya ini tuh saya tuh udah tua gitu loh, dan istri juga udah tua juga gitu loh, dan dia ceritakan semua pergumulan dia gitu dengan Tuhan. Tapi dia hanya ceritakan apa yang menjadi kondisi dia gitu, tapi tidak dengan imannya. Makanya di sini kelanjutannya tulis imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Jadi dia ceritakan pergumulan dia tidak merubah iman dia menjadi lemah gitu. Jadi dia tahu kan, Tuhan, gue ini tuh kayak gini loh keadaan, kesanggupan gue tuh seperti ini gitu. Tapi gue tetap percaya karena Tuhan yang bilang, janji Tuhan iya dan amin gitu. Amin. Jadi ya dia percaya itu, dia pegang itu, ya udah dia jalanin. Jadi di sini tulis sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, itu maksudnya bisa secara manusia kedagingan kita, namun Abraham berharap juga dan percaya karena Tuhan sudah janjikan itu, dan janji Tuhan selalu iya dan amin gitu. Makanya dia pegang itu, dan ya terjadilah gitu sampai sekarang yang kita tahu semua gitu. Sosok Abraham ini. Jadi memang Abraham imannya luar biasa sih kalau kita lihat. Tapi ya maksudnya ini juga mengingatkan gue secara pribadi gitu. Maksudnya sekalipun kadang kita bergumul, kita bisa komunikasi dengan Tuhan gitu, tapi tidak menggoyahkan iman kita gitu. Karena Tuhan, firman Tuhan iya dan amin, dan janji dia itu selalu ditepati gitu. Itu sih mungkin yang dari bacaan ini yang gue dapet ya. Ya, itu that's very good tuh. Gue pick up kata bergumul, ya kan, sama iman, sama tidak percaya. Bergumul itu tidak sama dengan tidak percaya, gitu. Ya kan. Jadi kita orang percaya pun tetap bisa bergumul gitu loh. Tapi tadi poin yang penting adalah iman kita nggak berkurang satu titik pun, gitu loh, ya kan. Gitu. Jadi jangan samakan bergumul sama tidak percaya, gitu. Itu nggak sama, ya. Oke. Terus kita mau kupas dari sudut pandang apa lagi? Gue kasih ini dulu sedikit intermezzo. Di dalam ini kan sebenarnya kan tetap audiensnya itu tadi ada Yahudi yang bersunat, sama ada Gentile yang tak bersunat gitu. Nah, Yahudi kan ributin, harus sunat nih baru bisa selamat. Jadi kayak pakai law, pakai pekerjaan, pakai perbuatan. Tapi Paulus tuh mau ngasih tahu bahwa ini bukan karena perbuatan kamu, bukan karena pekerjaan kamu, tapi simply karena iman. Kalau kamu percaya, kamu selamat, gitu loh. Ya kan, makanya kita bisa baca di yang tadi, confess with your mouth and believe in your heart, you will be saved. Ya kan, itu kayak yang di Efesus tadi, gitu. Jadi simply dari situ. Lalu biasanya akan muncul pertanyaan, jadi kalau yang penting kita percaya aja kita pasti selamat. Udah, kita tetap aja begini begitu misalkan. Tetap, maksudnya berbuat dosa dan sebagainya gitu. Nah, ini yang kita pengen perjelas hari ini tuh, bahwa kalau beriman, percaya, itu pasti perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan mengikuti. Gitu. Ya kan? Meskipun itu perlu perjalanan, perlu waktu, ya kan, perlu proses, tapi udah pasti arahnya ke sana. Nggak mungkin arahnya malah semakin jauh, malah nggak ada perbuatan-perbuatan yang berkenan di mata Tuhan. Gitu. Ya. Justru kalau kita nggak melakukan perbuatan benar itu, justru dipertanyakan. Jadi sebenarnya lu beriman nggak sih? Tapi lu nggak kayak orang beriman gitu. Maksudnya kayak orang nggak percaya ada Tuhan, tetap hidup enak-enaknya gitu kan. Betul. Jadi kita mau kasih pemikiran bahwa Kristen dan percaya Tuhan itu, Christianity ini tuh mulainya tuh bukan dari perbuatan. Bukan karena yang penting gue berbuat baik, yang penting gue udah oke nih, gue udah kasih dia itu, melakukan ini, melakukan itu. Bukan. Tapi awal mulanya itu dari iman itu tadi. Percaya. Ya, percaya apa? Tadi Kirsten bilang kebenaran, ya kan? Terus kalau kita baca Alkitab lagi, kebenaran itu bukan apa, kebenaran itu siapa kan? Karena Yesus bilang, akulah kebenaran.
I am the truth. Artinya, oh Yesus. Jadi iman kepada Yesus. Ya, makanya Paulus tutupnya dengan itu tadi di ayat yang terakhir, ya kan? Ya. Di ayat 24-25 nih. Tetapi ditulis juga untuk kita. Kita ini maksudnya Gentiles. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu apa? Yesus, ya. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, artinya kita percaya nggak Yesus adalah Tuhan? Kita percaya nggak Dia bangkit? Ya kan? Kita percaya nggak Dia turun untuk tebus kita? Nah, dari situ kalau kita ngerti itu, kasih karunia itu kita terima karena kita percaya kan? Kita percaya, kasih karunia itu kita terima, baru kita akan mulai itu ada perbuatan-perbuatan, buah-buah roh yang kita udah sempat cerita juga, baca di Korintus ya, San, kalau nggak salah ya. Buah roh itu akan muncul, akan berbuah gitu, ya itu jadinya dari situ. Oke. Terus untuk yang di Roma ini, jadi dia sebenarnya lebih banyak porsinya, lebih banyak orang Yahudinya di sana ya? Enggak sih. Sebenarnya kalau kita baca Gentiles lebih banyak, San. Malah lebih banyak ya, orang Yunani ya di sana ya? Iya, betul. Orang-orang Yunani. Betul. Jadi, ya ini kenapa dikasih contohnya, kalau kita lihat kenapa dikasih contohnya itu Abraham, karena kan orang Israel benar-benar pacunya bermuaranya pada nenek moyangnya gitu kan. Makanya kayak Tuhan Yesus tuh pas lagi di bumi tuh ngomonginnya nenek moyang gitu kan. Sebenarnya nenek moyang kayak ngomongnya kayak nyindir gitu kan. Nenek moyang mulu lu gitu. Ikutin nenek moyang mulu gitu kan. Jadi apapun juga ditentangnya kan hukum Musa lah, apalah segala macam. Padahal ya itu karena kekerasan hatinya bangsa Israel, makanya Musa menciptakan hukum-hukum yang seperti itu. Iya, dan Paulus langsung bawa sampai ke Abraham aja, sampai lebih mundur lagi, karena Musa itu udah sesudah Abraham jauh, ya kan? Nah, Abraham ini kenapa dia pertama kali disebut sebagai bapak iman itu ya karena itu. Bahkan dia itu istilahnya dia menerima keselamatan itu karena dia beriman, dan sebelum dia disunat kan, sebelum ada law itu. Gitu. Karena kalau kita baca di Alkitab dia disunatnya nanti umur 99 tahun itu. Iya. Nah, ini lagi nih satu perspektif lagi bahwa mulainya selalu dari iman, percaya dulu, dari iman dulu. And then perlu proses, perlu waktu. Ya, dia ini kejadian yang tadi yang lihat bintang itu 86 tahun. Terus dia berproses. Ya kan, nunggu katanya Tuhan mau kasih anak, nunggu 99 tahun, 100 tahun dia baru punya anak. Berarti berapa? 13, 14 tahun kemudian. Gitu. Itu beriman namanya, gitu. Baru akhirnya dia juga memutuskan untuk mau disunat. Gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu akan mengikuti pada akhirnya karena dia udah beriman dulu dari awalnya. Nah, gitu. Iman ini menarik juga nih. Dulu ingat ada cerita juga kan yang tentang wanita yang bukan orang Yahudi dulu kan. Kita mungkin tanya-tanya tuh yang katanya tidak baik memberikan roti yang diberikan untuk anak tapi diberikan untuk anjing gitu kan. Nah, itu kan kontroversi juga, padahal kalau kita tahu tujuannya memang Tuhan pertama kali datang untuk orang Yahudi dulu gitu kan, baru untuk ke semua bangsa. Betul. Nah, tapi dari cerita wanita itu Tuhan Yesus bahkan memuji imannya kan, memuji karena maksudnya tidak karena dia benar dari jawabannya tetap responsnya responsnya dan contoh lainnya lagi tentang yang tentara Romawi ya, yang panglima Romawi yang dibilang, Tuhan, kalau misalnya aku sebagai seorang panglima nyuruh tentaraku pergi, orang pasti pergi. Engkau nyuruh bilang sembuh, pasti orang itu sembuh gitu. Dan Tuhan Yesus bilang di antara semua orang Yahudi nggak ada yang imannya sebesar dia gitu. Betapa pentingnya iman itu gitu. Maksudnya Tuhan perhitungkan itu sebagai sebuah hal yang luar biasa. Iya, dan itu menunjukkan bahwa ada kenal gitu sama Tuhan itu, karakternya dia seperti apa, ya kan, dia itu kayak gimana sih gitu, tahu gitu, mengagungkan dia gitu, tahu dia itu adalah yang super gitu, yang the best, yang terbesar gitu. Jadi nggak dibikin dia jadi kayak sama rata, nggak diturunin gitu loh. Ini Tuhan tuh memang seglorious itu gitu loh, ya kan? Kalau dia mau nyembuhin nggak perlu dia datang, dia bisa. Nah, itu iman.
Ya. Dan ada orang yang beriman wanita pendarahan, megang jubah aja sembuh gitu. Dia Ya. berkata dalam hati dia sendiri kan, dengan megang jubahnya, Tuhan nggak ngomong clue-nya, lu megang jubah gue sembuh. Tapi Ya. wanita yang pendarahan itu beriman, dengan megang jubahnya aja saya sembuh. Ya. Dan dia sembuh gitu. Ya. Banyak di sini yang gue mention juga cita-cita tentang pas Tuhan Yesus kayak yang menyembuhkan orang buta. Tuhan bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu ya suatu bukti lagi bahwa iman itu penting banget nih buat Tuhan gitu. Itu pleasing God ya. Kayak kita beriman dan imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini yang tadi yang menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Jadi mengingatkan juga gitu, beriman kita selamat karena iman tadi, tapi juga dibilang di sini jangan pergilah, jangan itu beda ya, itu yang dari yang wanita mau dirajam ya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi, go and sin no more. Go and sin no more. Itu juga penting ya dari perbuatan kita selain dari iman itu juga. Banyak banget sih ceritain tentang iman ya. Ya, betul. Jadi biar jelas ya, iman itu yang penting. Iman itu yang menyelamatkan kita. Tapi di dalam Alkitab juga kita baca iman tanpa perbuatan adalah mati. Gitu, ya. Jadi kita mulainya dari iman, udah pasti setelah kita beriman, perbuatan-perbuatan baik dan yang berkenan sama Tuhan itu akan muncul. Perlu proses, perlu perjalanan, ya. Gitu, perlu kita menajamkan besi, itu semua, tapi udah pasti arahnya ke sana gitu, bukan ke arah yang makin hidupnya makin berantakan, perbuatannya makin nggak benar gitu loh, nggak mungkin gitu. Nah pada saat itu terjadi kita harus lihat lagi imannya, apakah kita mulai lewat iman apa enggak nih gitu ya, karena pekerjaan-pekerjaan itu memverifikasi iman kita gitu ya. Dan satu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Betul. Jangan untuk cari apa namanya, cari ketenaran sendiri atau bahkan mendapatkan keuntungan ya. Glorinya ke Tuhan lagi. Iya, betul. Makanya tadi kata kunci yang lainnya selalu kasih karunia. Kalau kita baca surat Paulus tuh selalu dia fokusin tuh, dia ngomongin tentang grace ini. Gitu. Jadi kalau kita tahu ini, ya kita udah baca banyak lah gitu. Kita tahu kita bisa hidup hari ini seperti ini. Karena apa? Karena kasih karunia. Udah, kalau kita ngerti itu, udah nggak mungkin kita akan nyari glory buat diri kita sendiri. Ya, bisa istilahnya kita hidup kayak gini aja nih, ini udah benar-benar dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Gitu. Ya. Apalagi Vin? Ada lagi? Apa ya? Itu tadi aja sih, tadi dengar dari sharing kan respon hati ya, respon sikap gitu. Ya, nanti gue jadi keinget tadi yang cerita Abraham, balik lagi ke cerita Abraham tadi. Itu tuh ketika dia ada bergumul dan komunikasi dengan Tuhan, sebenarnya Abraham ini juga punya pilihan kan gitu. Maksudnya apakah gue akan tetap beriman kepada Tuhan atau gue enggak gitu. Nah di sini kata iman ini tiba-tiba gue dapat juga bahwa kalau iman itu percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita gitu. Sedangkan ada orang mungkin yang tidak punya iman atau tidak beriman, dia lebih ke mengandalkan diri sendiri gitu, dan tidak percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Jadi mungkin ada orang-orang yang ujung-ujungnya ya dia mencari jalan sendiri gitu, mengandalkan pengertian sendiri gitu. Dan kalau hari ini kejadian yang mungkin di Abraham gitu kan, dia nggak percaya gitu, bertua gitu. Gue beriman pun gue nggak yakin gue bisa gitu kan, ya mungkin dia bisa cari jalan sendiri atau dia pasrah gitu, tapi dia punya pilihan dan dia memilih untuk beriman gitu, dan dia percaya iman itu yang menyelamatkan dia dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran gitu, karena dia memilih untuk beriman bahwa Tuhan pegang janjinya gitu, dan dia tahu gitu walaupun dia sedang bergumul ya. Gitu. Itu aja sih mungkin dari gue. Ya, dan tambahan ya, maksudnya seorang Abraham yang tadi kita bahas, dia punya yang iman yang luar biasa itu ya, tapi tidak mengurangi bahwa di tengah-tengah itu ada kejadian bahwa dia pikir, wah ini kayaknya istrinya juga bilang kan ya, dengan Hagar mungkin gitu loh, jadi dia juga pergi ke Hagar, akhirnya dia punya anak, dia namanya Ismail, jadi dia juga ada istilahnya dia keselip juga selama perjalanannya itu.
gitu. Tapi Tuhan itu setia karena Tuhan sudah janji. Ya, jadi fokusnya ke Tuhan. Kita mah, aduh gampang banget deh kita jatuh gitu loh. Gampang banget deh kita udah lupa gitu. Tapi iman kita ini diperhitungkan sama Tuhan. Ya, selama kita beriman, Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan itu adalah setia. Nah, makanya pada saat itu Tuhan pun kasih tahu Abraham lagi, enggak, istri kamu yang namanya Sarah itu nanti akan punya anak. Namanya Isaac. Jadi Tuhan lagi gitu loh yang akhirnya istilahnya ngerangkul kita gitu. Karena dia udah janji, dia setia. Nah, tadi di awal pas lagi lihat bintang, Abraham tuh cuman bilang amin pada saat Tuhan bilang nanti kamu keturunannya banyak ya, seluruh bangsa apa seperti bintang di langit gitu. Dia cuma bilang amin. Amin itu artinya kan iya, aku percaya gitu ya, percaya amin. Nah, dulu Tuhan itu zaman Abraham bisa langsung ngomong sama Abraham. Zaman sekarang, ini kan udah tahun 2021 nih, nggak ada tuh Tuhan langsung bisa dengar kayak gitu, nggak ada. Tapi kita bisa tahu suara-suara Tuhan ya, lewat apa? Baca kan Alkitab. Karena semuanya firman-Nya udah ditulis di sini. Jadi pada saat kita baca, apakah kita bisa bilang amin ke setiap apa yang tertulis di sini? Itu penting. Sama kita belajar dari Abraham, karena Abraham dengar, dia cuma bilang amin. Jadi pada saat kita baca, kalau dibilang kamu tidak akan dicobai melampaui kemampuanmu, amin. Amin. Meskipun kita dalam lagi pergumulan luar biasa nih, amin. Gitu. Amin. Nah, apakah kita bisa betul-betul percaya dengan itu? Karena pada saat kita bilang amin, kita punya iman itu, perbuatan-perbuatan itu nanti akan ngikutin. Ya gitu. Ya. Itu sih. Yes. Oke, that's good. Mantap. Yes, Roma 4 sudah, minggu depan Roma 5. Thank you teman-teman, Alvin, Irsan, ya. Thank you. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. God bless. Bye bye.